Hari ini adalah persiapan Purim terakhir. Ya. Sebab Purim diadakan menurut tanggalan Yahudi mulai kemarin pada waktu matahari terbenam. Sampai hari ini pada saat matahari terbenam. Dan sekarang matahari sudah terbenam. Jadi sebetulnya hari ini penutupan persiapan Purim, bukan masa Purim, tapi persiapan masuk ke dalam Purim. Ya, saudara tahu apa arti Purim? Purim itu adalah, kalau saya bisa katakan istilahnya Batra, adalah pembalikan keadaan. Ya, kenapa dikatakan pembalikan keadaan? Karena saudara tahu bahwa pada masa itu adalah masa penindasan yang sangat luar biasa terhadap bangsa Israel pada masa kerajaan Ahasveros. Orang Israel ada di bawah tekanan yang amat sangat luar biasa karena mereka ada di bawah kekuasaan daripada kerajaan Persia dan Media. Tapi satu perkara yang membuat mereka sangat ketakutan dapat dikatakan di ujung tanduk, disebabkan karena ada peraturan yang dikeluarkan oleh Haman untuk membasmi semua orang Yahudi. Itulah yang membuat mereka merasakan sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada harapan lagi. Yang mereka dengar adalah kematian, kematian, dan kematian. Tapi ternyata saudara, Purim terjadi. Ada seorang yang mau berdiri buat bangsanya. Yang membuat pembalikan keadaan terjadi. Saya percaya saudara semua sudah tahu cerita tentang Haman dan Esther. Sudah semua hafal kan? Ya. Oleh karena ada seorang wanita yang bernama Esther yang mau berdiri buat bangsanya, ya, dengan persiapan doa selama 3 hari 3 malam, ya, puasa yang membuat bangsanya diselamatkan. Saudara, ini arti daripada Purim. Nah, sebenarnya hari ini Tuhan janjikan sesuatu hal yang luar biasa. Pembalikan keadaan akan terjadi seperti yang dinamakan masa Purim. Bagaimana dikatakan bahwa apapun yang saat ini saudara hadapi, seperti bangsa Yahudi dan bangsa Israel pada saat itu masuk di dalam penekanan yang luar biasa, sudah melihat tidak ada jalan keluar selain daripada kematian. Tetapi dalam sekejap bisa terjadi pembalikan keadaan. Saudara percaya enggak hari ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara, ya? Sesuatu hal yang saudara sudah rasakan, rasanya kok sudah tidak mungkin ya. Gak ada jalan keluar lagi. Rasanya semua jalan sudah ketutup. Apalagi kalau saudara saat ini mendengar apa yang terjadi saat-saat ini. Katanya virus corona yang seperti ini ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, bikin pusing kitanya. Tapi percaya saja, perlindungan Tuhan tidak akan pernah undur daripada saudara dan saya. Amin, amin, amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang dinamakan sebenarnya defining moment atau momen penentu, ya. Momen penentu. Apa sih artinya momen penentu? Ya. Momen itu adalah saat, ya, saat yang membuat suatu penentuan. Seperti pujiannya dikatakan, ada di dalam lembah penentuan. Nah, saat ini seolah-olah saudara itu dalam masa persiapan Purim, itu masa penentuan dalam hidupmu.
Setiap orang Kristen itu harus memiliki yang namanya saat penentu. Kalau saudara dan saya menamakan diri sebagai orang Kristen, ya, mengikut Kristus, tapi tidak punya yang pengalaman yang dinamakan saat penentu, saudara akan terhanyut saat masa-masa kesukaran. Ya, sekali lagi saya katakan, jikalau saudara tidak mempunyai pengalaman masa-masa penentuan, ya, sampai saudara mengalami pengalaman bertemu dengan Tuhan, masa-masa yang akan datang saudara akan terhanyut dan terhilang. Oleh karena itu, buat sesuatu sampai saudara mengatakan, aku tidak akan menukarkan engkau Tuhan dengan barang yang lain. Sampai engkau mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ini masa yang dinamakan masa menentu. Ya. Saudara, kita akan belajar hari ini dari perjanjian lama dan dari perjanjian baru. Hari ini kita belajar dari perjanjian lama. Ya. Waktunya akan datang kita akan belajar dari perjanjian baru. Ya. Yang kita akan belajar yaitu tentang Yakub. Bagaimana Yakub mengalami apa yang dinamakan dengan masa penentuan ini. Ya. Saudara tahu bahwa masa penentuan tidak ditentukan karena keturunan. Ya. Kita tahu bahwa Yakub itu anaknya Ishak, betul? Ishak itu anaknya Abraham. Jadi Yakub itu cucunya siapa? Cucunya Abraham. Dan saudara tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dinamakan sahabat Tuhan, sangat disayang oleh Tuhan, punya iman yang luar biasa, bapak orang yang percaya dan sebagainya, punya gelar sangat banyak yang namanya Abraham. Tapi masa penentuan pengalaman dengan Tuhan tidak ditentukan karena keturunan. Itu pengalaman pribadi antara saudara dengan Tuhan, antara Yakub dengan Tuhan. Ya. Kita lihat sebelum Yakub mengalami momen penentu ini, hidupnya gak karu-karuan. Yang pertama, ya, hidupnya penuh dengan kesusahan. Yang pertama dikatakan, dia mau tidak mau harus lari dan jauh dari keluarga. Betul kan? Saudara semua tahu ceritanya? Karena tindakannya menipu dari orang tuanya, mengakibatkan dia harus lepas daripada ibu yang paling dia kasihi, paling sayang sama dia. Orang yang pisah dengan ibu itu sangat berat sekali, saudara. Sangat berat. Pada suatu saat, pada saat saya mau masuk SMA, saya harus sekolah di Semarang. Ya. Begitu saya mau pisah dengan ibu saya, itu sangat berat. 3 tahun saya sekolah di Semarang. Saat saya mau pindah sekolah di Bandung, saya selalu gak bisa tidur. Karena apa? Saya diantar orang tua saya untuk ke Bandung. Detik-detik orang tua saya mau meninggalkan saya. Ya. Karena saya harus sekolah. Itu berat banget dalam hidup saya. Ya. Itu hanya sementara. Di mana waktu-waktu libur saya bisa pulang. Itu ada perasaan yang sangat berat. Apalagi Yakub yang gak pernah pisah dari mamanya. Dia anak mama banget Yakub itu. Ya. Lalu mau tidak mau, karena tindakannya dia harus pisah. Dan saudara tahu, sampai matinya mamanya dia gak lihat lagi. Bayangkan saudara, kayak apa perasaan yang seperti itu.
Sekali dia pisah sama mamanya, hidupnya susah banget. Hidup bersama dengan mertua, kerjanya bertahun-tahun, 7 tahun, 14 tahun, tambah 6 tahun, 20 tahun lamanya dia bekerja. 10 kali dia dibohongin. Sekalipun dia mendapatkan pengalaman pada saat di Betel, tapi itu bukan merupakan momen penentu. Itu bukan merupakan momen penentu. Saat dia ada di Betel, Yakub itu, dia lihat ada suatu tangga naik ke atas. Dan dia lihat akan hal itu. Tapi itu bukan merupakan momen penentu. Saat dia di Mahanaim, saat dia ketemu dengan malaikat, itu bukan saat penentu. Karena begitu ada saat penentu, di situ ada breakthrough. Pasti itu. Dan saya berdoa, semua saudara yang ada di tempat ini harus mengalami momen penentu ini supaya mengalami breakthrough dalam hidupmu. Amin. Siapa yang pengen mengalami breakthrough dalam hidupnya? Ya. Untuk itu dibutuhkan yang namanya buat momen penentu dengan Tuhan. Saudara, apa yang dialami Yakub? Sengsara. Dibohongin. Sampai mau menikah dibohongin lagi. Banyak kesukaran. Belum mengalami breakthrough dalam hidupnya. Kapan dia mengalami yang dinamakan momen penentu? Kita belajar saat ini. Di dalam ini ditayangkan tentang Kejadian 32, kita akan baca sama-sama. Saudara menyimak dari Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat dikalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara, saya berdoa saudara harus mengalami Peniel. Ya, ketemu dengan Allah tapi tidak mati, bahkan mengalami terobosan. Amin. Ini yang harus ada dalam kehidupan saudara pada akhir zaman ini. Tuhan sangat merindukan engkau mempunyai pengalaman Peniel bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana saudara bisa masuk dalam namanya momen penentu itu? Yang pertama, saat seorang diri. Lihat, saat seorang diri ya. Kamu tidak akan bisa rame-rame. Bukan berarti saudara kan mengatakan, jadi kalau saya persekutuan setiap kali gak ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan.
tetapi bukan merupakan momen penentu. Momen penentu adalah Peniel. Saat seorang diri, saat mengalami sesuatu yang mengatakan aku butuh Tuhan, saat itulah yang dinamakan saat penentu. Seringkali kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Seolah-olah kita dipepetkan dalam sesuatu sampai kita katakan, aduh gak ada jalan keluar. Seperti orang-orang Israel dan orang Yahudi saat itu. Yaitu saat seorang diri. Dalam ayat 24 dari Kejadian 32 dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Saat seorang diri, gak ada orang yang nolong. Gak ada sesuatu yang diharapkan. Saat kapan dia di Peniel? Saat dia mengalami ketakutan. Saat kapan dia mengalami ketakutan? Karena dia mau ketemu dengan Esau. Kenapa dia takut? Karena dia mengambil hak kesulungan daripada Esau. Dan Esau sudah katakan, hari-hari kematian bapakku sudah dekat. Begitu mati aku bunuh adikku. Perkataan itu membuat Yakub ketakutan luar biasa. Dan ketakutan itu sudah berapa? 20 tahun yang lalu. Saudara, pernah saudara mengalami ketakutan dan trauma? Itu namanya trauma banget. Ya. Kalau hari ini saudara katakan, Tuhan, aku pernah mengalami trauma, aku pernah mengalami ketakutan, aku pernah menghadapi sesuatu, aku takut sekali, saudara. Pernah, saudara. Saya pernah mengalami trauma pada saat kejadian kaca pecah. Pada waktu itu saya mengalami trauma. Traumanya kenapa? Begitu saya lihat kaca itu ketakutan, saudara. Lihat kaca saja ketakutan. Suatu saat saya di hotel. Hotelnya kamar mandinya pakai kaca. Saya tidak berani buka pintu kamar mandi. Karena saya jangan-jangan pecah. Jangan-jangan kaki saya kena lagi. Jangan-jangan saya mengalami kecelakaan. Itu namanya trauma, saudara. Nah, 20 tahun lamanya Yakub mengalami trauma. Dia pulang bukan karena kehendaknya, tapi Tuhan katakan kembali balik ke Kanaan. Tapi kenyataannya dia takut. Karena apa? Ada dosa yang belum dibereskan. Kalau saat ini dan hari ini saudara merasa ada sesuatu, ada dosa yang belum dibereskan, ini waktunya pemberesan dengan Tuhan supaya breakthrough terjadi atas hidupmu. Ya. Pemberesan Tuhan, ada sesuatu dosa yang disimpan oleh saya 20 tahun lamanya. Ya. Bereskan hidupmu, terobosan akan menjadi milikmu. Amin. Yakub takut. 20 tahun lamanya trauma ada. Dia katakan, ini waktunya aku mati. Ya. Dia merasakan belum pengen mati. Karena dia punya anak, punya istri. Ya. Dan saat itu, istrinya sedang mengandung. Rachel sedang mengandung. Berat banget dia. Tapi mau tidak mau dia harus menghadapi. Dia akan menghadapi yang dinamakan kematian. Gak ada jalan lain. Saudara, kalau saudara sudah menghadapi hal-hal seperti ini, takut yang luar biasa, masuk ke Peniel. Waktu di mana engkau ketemu Tuhan, seperti yang dialami oleh Yakub. Yakub di Peniel seorang diri. Saudara, saya baru aja baca sebuah biografi dari Charles G. Finney. Ya. Ini seorang penginjil yang sangat terkenal
dan diberkati Tuhan dan cinta Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa momen penentu bukan ditentukan oleh karena keturunan. Sekalipun Yakub adalah keturunan daripada Abraham, tapi pengalaman dengan Tuhan bukan dompleng orang tuanya, bukan dompleng keturunannya, tapi hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Jadi dikatakan Feni ini, dia lahir dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan. Otomatis dia dididik dalam satu keluarga yang tidak mengenal kekristenan, tidak mengenal agama, ya, hidup semaunya. Dia sekolah sampai akhirnya mencapai sarjana hukum. Dia kerja di suatu kantor pengacara, ya. Tapi dia katakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Dia katakan ada sesuatu yang kurang di dalam hidupku. Dia kekurangan uang tidak? Hidupnya oke. Cukup. Klien banyak. Tapi dia bilang masih ada yang kurang dalam hidupku. Yaitu pada saat itu dia mulai mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia mencari Tuhan, dia mencari Tuhan. Terus dia mencari Tuhan. Tapi gak ketemu. Dia ke gereja, dia ikut semua kegiatan. Tapi dia bilang, saya belum ketemu Tuhan. Dia dengar firman. Dia menjadi pelaku firman. Tapi dia bilang, saya belum ketemu Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mau ketemu dengan Engkau. Aku mau ketemu dengan Engkau, Tuhan, yang menjamin hidupku. Aku mau ketemu Engkau. Tapi gak pernah ketemu. Itu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, saudara. Karena apa? Semua ada waktunya. Ya. Kita gak bisa maksa Tuhan. Semua ada waktunya. Sampai pada suatu hari dia mau pergi ke kantornya. Selesai semuanya dia masuk mobil dan dia naik mobil menuju ke kantor. Tapi dia aneh, dia katakan. Waktu dia berjalan menuju ke kantornya, kok bisa masuk ke daerah hutan. Tapi dia gak sadar bahwa dia itu berjalan menuju ke hutan, bukan menuju ke kantornya. Nah, saat dia sampai di hutan, dia terus berjalan, terus akhirnya dia berhenti di situ. Dia keluar dari mobil, dia berjalan menuju ke dalam hutan itu. Sendiri. Saat sendiri. Dia berjalan sampai di hutan yang pekat. Dia merasakan, aku mau berdoa. Dia menjatuhkan diri dan dia berdoa. Begitu dia berdoa, dia teriak, Tuhan. Tiba-tiba hadirat Tuhan meliputi dia. Tiba-tiba dia nangis, teriak-teriak. Mungkin orang lain akan katakan ini bakal di hutan jadi kesurupan. Ya. Tapi dia tahu ini Tuhan. Ya. Dia nangis, dia jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Dia nangis terus-terusan. Dan dia katakan, Tuhan, aku ketemu dengan Kau. Dan dia ketemu dengan Tuhan di situ. Saat dia ketemu Tuhan, langsung dia bisa berbahasa roh. Langsung dia dipenuhi Roh Kudus. Dia langsung berbahasa roh. Dia merasakan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia, dia katakan. Inilah yang dinamakan momen penentu. Ini yang dikatakan ini momen penentu. Feni akhirnya dia mengenal siapa Tuhannya. Sesudah itu apa yang terjadi, saudara? Dia berubah hidupnya. Begitu dia sampai di kantor, selesai semuanya dia ke kantor. Semua orang kantor melihat dia seperti berbeda
Dan anehnya Tuhan, itu radiasinya, ya, radiasi yang ada dalam hidupnya begitu memancar setiap orang yang ada di kantor itu. Semua orang kantor dijamah Tuhan. Sejak saat itu dia meninggalkan semuanya dan menjadi milik Tuhan, menjadi penginjil sampai kematiannya. Saudara, inilah yang dinamakan momen penentu. Ya. Momen penentu bukan karena kamu mendengar firman Tuhan. Tapi awal daripada semua itu adalah kau dengar firman, engkau responi. Tapi harus ada pengalaman pribadi antara engkau dengan Tuhan. Sampai ada sesuatu seperti Feni yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat apa? Seorang diri. Ya. Saat seorang diri. Kenapa saya sering kali katakan, ayo coba ya, punya saat teduh pribadi. Engkau kumpul keluarga, doa keluarga itu penting. Ya. Tapi hubungan pribadimu itu sangat penting. Sampai engkau bisa menjamah akan jubahnya. Dan kau akan mengalami perkara yang ajaib. Punya hubungan secara pribadi sendiri. Ya. Saat Yakub seorang diri, dia ketemu dengan Tuhan. Saat engkau sendiri bersama dengan Tuhan, perkara breakthrough pasti terjadi dalam hidup. Amin. Nah, lalu kita akan melihat hal yang kedua. Saat yang kedua yaitu saat dipatahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya karena dengan kekuatan sendiri, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, kadang-kadang ya, Tuhan izinkan kamu ini kok orang kok selalu berharap dan bergantung pada kekuatanmu terus. Aku mau membuat engkau mulai saat ini gantung sama Tuhan. Jangan gantung sama kekuatanmu. Jangan gantung kepada kepandaianmu. Berat diambil. Saudara tahu kesaksian Ibu Iin saat di negeri Belanda. Ibu Iin itu seorang yang sebenarnya jenius kalau saya katakan. Saya kenal dia karena sejak dari bayi sampai dia masuk SMA itu saya dekat dengan dia, ikut sama Pak Yusak. Jenius banget. Kalau belajar sebentar pakai dibaca langsung bisa. Selalu nomor 1. Dia selalu ranking 1, tidak pernah ranking 2. Semua yang dikerjakan berhasil. Dia bangga karena dia cantik. Dia bangga karena dia pintar. Tapi Tuhan katakan, nak, aku mau pakai engkau. Aku ambil semuanya itu. Dan saudara tahu, sampai dengan detik sekarang dia itu lulus S2 arsitek tapi tidak bisa bahasa Belanda. Dia nggak pernah bisa bahasa Belanda. Bertahun-tahun di Belanda nggak pernah bisa bahasa Belanda. Karena Tuhan mau menunjukkan kamu bisa S2 bukan karena kepandaian. Saya berdoa saudara, kadang-kadang Tuhan akan menghancurkan segala sesuatu kalau engkau mengandalkan kekuatan. Yakub mengandalkan kekuatannya. Dia mengatakan, aku dapat semua kekayaan karena aku kerja 20 tahun. Aku dapat istri cantik-cantik ya karena aku kerja 14 tahun. Aku dapat semuanya kekayaan karena aku kerja 6 tahun. Hanya karena kekuatanku. Aku bisa melakukan semuanya ini.
Tuhan katakan, nak, kalau engkau mau mengalami breakthrough, aku ambil semuanya. Sampai kekuatanmu akan habis. Supaya kau tahu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saya pun pernah mengalami yang dinamakan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena waktu sarjana hukum, saya raih dengan sangat-sangat mudah. Karena kepandaian yang Tuhan kasih. Tapi saya membanggakan diri. Begitu mulai saya membanggakan diri, begitu saya masuk ke dalam sekolah notariat, ya, saya pernah 4-5 kali gagal di dalam saya mengambil satu mata pelajaran. Hanya satu mata pelajaran 5 kali gagal. Karena apa? Tuhan katakan, nak, kamu terlalu sombong. Ya. Kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sampai kamu mempelajari semua materi. Kalau saudara tahu, semua materi saya sampai hafal. Halamannya saya hafal. Ya. Judulnya saya hafal. Semua saya hafal. Ya. Kalau ditanya pasti saya bisa. Tapi begitu saya jawab sesuai dengan buku, dosennya ngomong, aku tidak perlu. Kamu kembali, tidak saya lulusin. Saudara. Terus mau apa? Dia berkuasa untuk tidak meluluskan saya. Saya mau berontak ke siapa? Dia berkuasa. Karena Tuhan mau menunjukkan, selama engkau berdasarkan dan bergantung kepada kekuatanmu sendiri, aku habiskan semuanya. Karena apa? Karena Tuhan mau membuat saudara dan saya masuk di dalam breakthrough yang luar biasa dengan Hineni. Tuhan gak mau karena aku, bangga karena aku. Gak ada. Selama kita mengatakan karena aku, Tuhan katakan, aku akan pukul engkau di dalam kekuatanmu. Seperti Yakub dipukul di pangkal pahanya, membuat dia pincang selama-lamanya. Sudah kalau pincang mau apa? Gak bisa apa-apa. Ketemu Tuhan di Peniel. Dihabiskan semua yang Tuhan gak suka dalam hidup. Itulah yang kedua. Yang ketiga, saat Tuhan mengubah namamu. Saat diubah nama Yakub yang artinya penipu, jadi Israel artinya pahlawan. Saat ada perubahan, saat Tuhan sampai ngomong, nak, kamu sudah tak ganti namanya. Saudara, saat saya sedang merenungkan ini, saya teringat akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Ibu Iin. Ibu Iin itu sebetulnya namanya Rachel. Ya. Tapi suatu saat Tuhan katakan, engkau bukan Iin lagi. Engkau adalah panglimaku, Mikael. Saudara, sejak Mahanaim dipimpin oleh Mikael, engkau lihat melejitnya luar biasa. Semua dunia mengakui apa yang dilakukan oleh Mahanaim. Tidak ada satupun yang berani menyangkal. Siapa yang bisa nandingi Mahanaim di dalam peperangan? Nekatnya luar biasa, saudara. Sangat nekat. Ya. Kemanapun dilakoni. Ya. Badai dijalani. Ya. Tempat tinggi dijalani. Sampai saudara, saat kita waktu di Golden Gate, saya masih ingat. Golden Gate itu kalau begitu sampai di sana kita mau doa di sana, itu dipagari, saudara. Dipagari. Siapa yang bongkar? Yang bongkar pintu pertama itu Ibu Iin. Dia bongkar itu, bukan Pak Agung, bukan Pak Daniel,
bukan Pak Petrus Hadi yang laki-laki, bukan Pak Yusak, tapi Ibu Iin yang pertama kali bongkar pintu itu. Suatu saat kita pergi ke sana lagi, pasukan Mahanaim membongkar pagar bukan pintunya lagi. Siapa? Keberanian daripada tentara Mahanaim. Karena apa? Perubahan nama membuat roh keberanian yang luar biasa. Saudara, perlu kamu katakan, Tuhan, aku ini penipu. Aku ini seringkali bohong. Aku seringkali salah janji. Aku seringkali tidak memenuhi semua janjiku. Dan katakan, Tuhan, aku mau diganti namaku. Menjadi Israel. Menjadi pahlawanmu. Sampai aku akan mengalami yang dinamakan breakthrough. Saya berdoa hari ini. Semua saudara mengalami yang dinamakan breakthrough dalam masa-masa persiapan Purim ini. Amin. Hal yang keempat dikatakan, melihat Allah muka dengan muka. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Saudara, sampai di Peniel, sampai kamu ketemu Tuhan. Sampai muka dengan muka. Dan katakan, Tuhan, inilah terobosan yang aku akan alami. Ya. 4 hal ini harus ada dalam kehidupan saudara. Ya. Lalu saudara katakan, kok susah ya? Tidak ada yang susah. Dulu zamannya belum ada yang dinamakan Roh Kudus. Sekarang ada Roh Kudus yang menolong, membantu saudara untuk mencapai yang dinamakan kemenangan itu. Percaya? Percaya? Ya. Saudara, saya mau kesaksian hidup saya. Ya. Saya memang dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ya. Saya dididik dalam kekristenan. Bahkan orang tua saya sangat ketat di dalam mendidik saya. Saya pernah digebukin saudara karena tidak pergi ke gereja setiap hari Kamis. Kalau di daerah Jepara itu ada kebaktian 2 kali. Minggu sama Kamis. Ada kebaktian tengah minggu. Ya. Saya Minggu tidak pernah bolos. Tapi Kamis kadang-kadang bolos karena main. Ya. Saya pernah main sampai akhirnya saya tidak ke gereja karena terlambat. Saya pulang dari gereja, saya disabetin saudara pakai sapu lidi sampai merah-merah sini saya. Ya. Masih ingat dalam pikiran saya betapa orang tua saya sangat disiplin untuk tentang hal ke gereja. Tapi apakah semua itu membuat saya berubah? Membuat saya mengalami yang dinamakan momen penentu? Enggak. Saya punya kerinduan buat baca Alkitab karena saya melihat kehidupan kakak saya. Saya sudah baca Alkitab tiap hari. Tapi apakah itu merupakan suatu momen? Tidak. Dengan berjalannya waktu saya sudah melayani sekalipun saya menjadi guru sekolah minggu. Saya sudah melayani. Saya dari SMP saya sudah menjadi anggota paduan suara. Apakah itu merupakan momen penentu dalam hidup saya? Tidak. Dengan berjalannya waktu sampai saya sekolah di Semarang. Sampai saya sekolah di Bandung. Kurang lebih umur 18-19 tahun. Baru saya mengalami yang dinamakan momen penentu. Saat saya bertemu
muka dengan Tuhan. Saya masih teringat dan sangat teringat kejadian itu. Sekitar jam 1:30 malam saat saya sendiri. Saat saya sendiri di dalam kamar, tidak ada orang. Ya. Saat itu nama saya dipanggil. Saat itu Tuhan bukakan semuanya hidup saya. Dan saat itu saya katakan, oh ini ya namanya suaranya Tuhan. Saya jelas dengar dari telinga saya. Jelas Tuhan terangkan semuanya. Dan sejak saya ketemu dia, inilah momen penentu dalam hidup saya. Langsung hidup saya berubah. Langsung saya bisa meninggalkan semuanya. Langsung saya katakan, Tuhan, aku tidak akan bakal meninggalkan kau barang apapun juga. Kenapa? Saya melihat semuanya. Kalau saat ini saya berdiri di tempat ini, saya katakan terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang diberikan. Berapa banyak para penari kalau menari, nari lagi, tugas lagi. Mungkin pemimpin pujian, pemain musik akan mengatakan tugas lagi, selasa lagi. Mungkin setiap hari kalau PB ada perasaan bangun pagi lagi, tugas lagi. Saudara, saya mau katakan, ini kesempatan. Setiap kali saya pergi pelayanan, saya katakan terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Karena kesempatan gak mungkin bisa kembali. Kesempatan yang diberikan untuk saya khotbah di tempat ini gak bakal bisa kembali. Oleh karena itu katakan setiap kali, ini kesempatan yang aku harus ambil. Dan bersyukur dengan kesempatan itu. Karena setiap kesempatan ada poinnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya sering katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku lakukan sampai saat ini, belum seberapa dibandingkan dengan apa yang kau lakukan buat diri saya. Engkau terlalu amat baik menyelamatkan hidupku. Amat sangat baik. Utangku banyak sama engkau. Kalau aku hanya melakukan ini, gak seberapa dibandingkan pengorbanannya. Saudara, kalau kau ketemu dengan Tuhan, kau akan bisa mengatakan seperti itu. Ayo, bangun pagi untuk ketemu Tuhan sendiri, yang membuat engkau bisa mengatakan ketemu muka dengan muka, Peniel akan menjadi milikmu. Amin. 4 perkara ini saudara harus ada dalam hidup kita. Kalau kamu mau masuk dalam terobosan. Kalau kamu mau masuk di dalam yang dinamakan pembalikan keadaan. Ya, ini harus terjadi dalam hidupmu. Sampai kalau kita lihat sejak saat dari Peniel, apa yang terjadi? Langsung saudara, instan pembalikan keadaan terjadi. Langsung pembalikan keadaan terjadi buat Yakub. Dari ketakutan dia mulai tidak takut. Dia mulai didamaikan dengan Esau. Dikatakan sejak saat itu breakthrough terjadi dalam hidupnya. Dia didamaikan dengan musuhnya. Seperti Amsal 16 ayat 7 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kamu punya musuh apapun saudara, siapapun yang menjadi musuhmu. Kalau jalanmu selaras dengan jalan Tuhan, pasti didamaikan. Amin.
pasti didamaikan. Saya yakin tidak semua orang senang sama kita, betul nggak? Betul nggak? Tidak semua orang senang sama kita. Tapi satu hal janji Tuhan, jikalau jalan kita itu sejalan dengan jalan Tuhan, semua orang yang benci sama kita didamaikan dengan kita. Amin. Didamaikan. Siapa yang gak suka sama kita? Pesaing-pesaing kita. Pesaing bisnis. Pesaing di dalam usaha apapun. Pesaing di dalam anak-anak yang sekolah ini. Ya. Saingan. Ya. Pesaing apa lagi? Banyak hal di kantor terjadi persaingan. Ya. Tapi satu hal Tuhan katakan, jikalau jalanmu berkenan di jalan Tuhan, engkau pasti didamaikan. Pasti didamaikan. Hasilnya apa saudara? Yakub berdamai dengan Esau. Yang dulunya mau dibunuh bahkan dipeluk. Ya. Dicium. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pertemuan di Peniel. Saudara, terobosan terjadi, pembalikan keadaan terjadi, Purim terjadi. Jikalau saudara berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, sebetulnya kalau misalnya Yakub sekarang hidup dan ditanya, Kop, kalau kamunya misalnya pulang itu pengen ketemu mama atau ketemu papa? Kira-kira jawabannya apa? Pengen ketemu siapa? Mama dong. Kayak pengen ketemu Ribka. Gak usah sama Ishak. Justru dia sama Ishak rada takut. Ya pernah dibohongin sih. Sekarang kalau kamu saudara ketemu sama orang pernah kamu bohongin. Takut gak? Apalagi yang dibohongin bukan orang biasa, yang dibohongi papanya sendiri. Bayangin. Dan dia sesudah didamaikan sama Esau, dia harus ketemu papanya, ternyata papanya masih hidup. Saudara, bayangkan. Dia merasakan, kok enggak mamahku sing urip to ya. Pengennya mamahku yang hidup. Wis mah papanya mati wis ndang selesailah saya, persoalan saya. Tapi Tuhan ngomong, enggak, kamu harus bereskan dengan papamu. Deg-degannya 2 kali. Sekali selesai deg-degan sama Esau, iki ngadepin bukan Esau, ngadepin wong tua ya, yang pernah memberkati dia. Loh, apa enggak deg-degan? Jangan-jangan aku datang ngomong, papa aku Yakub. Wah, kebetulan kamu tak cabut kembali loh berkatmu, kutuk yang kamu terima. Ketakutan gak kira-kira kalau sampai kejadian seperti itu? Deg-degan, apa ya yang dikatakan nanti papaku kepadaku? Karena aku pernah membohongin dia. Saudara, takut. Tapi dia bukan penipu lagi. Dia pahlawan Tuhan. Amin. Seorang pahlawan, dia berani menghadapi segala sesuatu. Dia dekati papanya. Ya. Dekati papanya. Dan dia katakan, papa, aku minta ampun, aku Yakub papa. Aku sudah pernah bohongin papa. Saat papanya merasakan dia minta ampun, papanya luluh saudara. Saudara kalau punya anak, yang satu gak pernah mau ngaku salah, yang satu setiap kali minta maaf. Mana yang luluh hati kita? Yang suka minta maaf. Belum apa-apa, sorry papa. Kean itu suka begitu. Dia nabrak pintu. Pintu sampai jeblak jatuh. Saya itu sampai lari karena ketakutan dia kena pintu. Gitu. Gak taunya dia ngomong, Oma sorry. Tapi kamu gak apa-apa Tana. Enggak, saya lari.
saya gak bisa marah karena sudah minta maaf. Tembok ditabrak bolong, saudara. Ya, itu Kean. Datang ke papanya, Papa Soli ditabrak Ean. Papanya ketawa, nggak jadi marah. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Seorang ayah kalau mau melihat anaknya minta maaf, ya, saya yakin Yakub saat ketemu papanya mulai, aduh belum apa-apa dia sudah dongkrok semuanya, terus mulai ngerondong dan Papa aku minta maaf 20 tahun yang lalu aku bohongin Papa. Tapi kalau misalnya orang yang suka bela diri pasti ngomong gini, Papa aku bohongin, sebetulnya mama yang bikin gara-gara. Nah, mamanya wis mati. Ayo. Saya berdoa supaya saudara jangan suka nyalahkan orang lain. Kalau salah ya wis salah lah. Jangan suka ngomong yang ini yang bikin salah. Aku bohong karena dia. Awalnya dari mana? Dari Adam. Betul? Adam ngomong apa? Hawa ini loh yang bikin aku nih berbuat dosa. Ya salah ya salah. Mau Hawanya bujuk apapun kalau dia gak makan kan bisa. Betul gak? Belajar saudara jujur di hadapan Tuhan. Kalau salah wis gak usah pakai embel-embel. Ya. Ngaku salah aja cukup selesai. Di hadapan Tuhan pun sama. Akuin semua kesalahan. Gak usah nyangkut orang-orang lain. Ya. Andai kata Yakub masih menjadi penipu dan bukan pahlawan. Dia akan katakan, Papa 20 tahun yang lalu aku mau bongkar rahasia ini. Mungkin mama tidak pernah ngomong. Aku bongkar sekarang mama wis mati. Sebetulnya ini gara-gara mama. Aku disuruh begini. Aku suruh bohongi papa. Aku suruh ngambil domba. Aku suruh pakai pakaiannya Esau. Itu mama semuanya yang skenarionya. Jadi aku sampai 20 tahun terlunta-lunta apa-apa. Ya kan? Itu Yakub, tapi dia sudah menjadi Israel. Ya. Seorang pahlawan, dia akan mengaku salah. Seorang penipu, dia akan selalu menyalahkan orang lain. Saya mau tanya, saudara Yakub atau Israel? Saudara Israel? Jangan suka ya kalau apa-apa membuat kambing hitam untuk yang lain. Ya. Akuin saja, aku salah, udah selesai kan? Selesai. Dia bukan penipu, tapi dia pahlawan. Dia mengaku kesalahannya. Papa, aku berdosa di hadapan Papa. Dan akhirnya didamaikan dengan papanya. Yang terakhir, diberkati mewarisi tanah perjanjian. Ini yang sebenarnya yang menjadi poin dalam hidup kita. Bukankah saudara dan saya ingin mendapatkan semua janji Tuhan? Amin. Masuk di dalam tanah perjanjian. Di dalam Kejadian 36 ayat 6 dikatakan, Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan dan semua orang-orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Saudara, saya mau sampaikan ya. Kalau saudara sudah menjadi pahlawan yaitu Israel, ya, gak usah macem-macem. Tuhan sanggup memisahkan sendiri. Gak usah ngusir-ngusir. Gak usah ngomong, Esau kamu tahu gak, aku kan yang jadi keturunan yang diberkati Tuhan. Kanaan ini milikku loh, kamu keluar pergi. Bisa tukaran lagi, betul nggak? Bisa tukaran lagi, jangan macam-macam ya.
Hak kesulungan sudah kamu ambil. Sekarang aku di tanah ini. Kan aku dulu. Aku mau kamu usir. Enggak ya. Mau apa? Perang kan? Tapi karena dia seorang pahlawan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Hidupmu diatur oleh Tuhan. Ya. Hidupmu semua diatur oleh Tuhan. Jalani saja hidup. Maka engkau akan melihat cara Tuhan sangat amat luar biasa. Esau ngomong, Kop, hartamu sama hartaku banyak pisan Kop. Udahlah kamu yang di sini aku tak pindah. Dengan rela kan? Dengan damai. Semua diatur dengan baik. Kalau hidupmu sudah punya momen penentu dalam hidupmu, percaya, pembalikan keadaan terjadi, breakthrough terjadi. Sejak saat Peniel, kejadian Peniel, sampai seterusnya, Yakub diberkati luar biasa. Amin. To be continue. Sampai nanti doa 24 jam disambung lagi ya. Jangan sampai lupa dengan doa 24 jam akan disambung dengan perkara yang ajaib lagi. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Sampai kami ketemu di tempat yang namanya Peniel Tuhan. Sampai kami ketemu muka dengan Engkau. Sampai nama kami Kau ubahkan menjadi pahlawan-pahlawan akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah berhenti, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kejar terus kami Tuhan, kejar terus kami. Sampai kami mengenal Engkau. Sampai kami ketemu dengan Engkau. Sampai Purim menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.